Oke. Ya, oke. Sebelumnya ini ya, cyber security yang teman-teman tahu yang arti cyber security apa nih? Ada yang tahu? Ya, ya, oke, ya, oke. Jadi betul sekali ya. Singkatnya itu tentang keamanan cyber. Nah, teman-teman tahu nggak arti cyber sendiri apa? Oke, belum tahu ya. Jadi arti cyber sendiri, ya. Jadi begini teman-teman, cyber itu kalau kita ibaratkan gini, teman-teman sekarang handphonenya ada akses internetnya nggak? Nah, jadi cyber itu ya, itu kita bisa dibilang genggaman kita ya, termasuk handphone kita, kemudian teman-teman sekarang ini kita bertemu dari Zoom ya, itu kan kita pakai internet ya. Nah, cyber itu bisa kita sebut sebagai internet ya, jaringan internet juga. Jadi ruang cyber atau cyberspace biasanya istilahnya itu bukan ruang cyber ya, tapi biasanya pakai bahasa Inggris cyberspace. Jadi cyberspace itu juga artinya adalah internet. Jadi artinya bahwa hampir semua aktivitas kita itu berada di ruang cyber. Jadi kayak misalkan kita komunikasi lewat WhatsApp, kemudian kita mengirimkan data via email, kemudian kita kayak sekarang ya sharing session ini melalui email juga ya, meskipun kita juga dibantu dengan aplikasi Zoom Meeting. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, outline kita nanti garis besarnya ya, nanti bagaimana perkembangan internet saat ini, kemudian tentang cybercrime yang ada di dalam konteks cyber security, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Oke. Ya, seperti yang kita tahu, perkembangan pengguna internet ya di Indonesia ini melesat jauh. Nah, ini tahun 2022 itu sudah sekian banyak ya. Jadi sudah 77 juta pengguna 2022. Nah, yang terbaru Mei 2023 adalah lebih dari 250 juta pengguna. Bahkan bisa diartikan penggunanya lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa satu user atau satu pengguna itu bisa aja perangkatnya kan banyak. Ada yang handphone ada, kemudian PC ada, kemudian misalkan pakai laptop. Nah, satu orang sudah 3 perangkat. Serumah misalkan ada 4 orang, kalau pakai mayoritas satu, maka jadinya berapa? Tambah 3 ya, jadinya ada 6 user. Nah, hal demikian yang membuat akhirnya kita sadar maupun belum sadar ya, bahwa hampir semua aktivitas kita ini bergantung di internet. Jadi tidak hanya perihal tentang internet itu selalu buruk ya, sisi positif pasti banyak. Bagaimana kita mengirimkan sebuah pesan bisa cepat, kemudian kita bisa ketemu nggak harus di tempat langsung di jam yang ditentukan misalkan. Nah, ini cukup membantu kita dalam kehidupan sehari-hari aktivitas kita. Nah, tapi di sisi lain nanti ada hal yang membuat kita akhirnya harus waspada nih. Padahal kita sehari-hari pakai internet. Nah, dari medianya, pengguna internet itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang pakai mobile data, ada yang pakai WiFi, ada yang WiFi di sekolah, kayak teman-teman saat ini mungkin, atau mungkin pakai LAN. Kemudian ada WiFi publik, sama, nah yang lain belum tahu, mungkin belum menggunakan. Nah saat ini kalau teman-teman sendiri pakai apa nih kalau handphonenya? Aksesnya hari ini, detik ini juga. Pakai mobile data apa pakai WiFi sekolah?
mobile data. Oke. Jadi begitu ya. Nah, nanti kita akan kulik ya. Gimana kalau medianya tuh pakai mobile data kayak gimana, kalau pakai WiFi public gimana, dan seterusnya. Nah, aktivitas kita nih, bicara tentang aktivitas. Teman-teman paling sering kalau pakai internet buat ngapain? Paling sering buat ngapain? Scroll TikTok, TikTok, terus apa? YouTube, gitu ya? Iya. Oh, sama game online ya? Game online juga ya? Benar nggak? Nah, itu ya. Jadi selain layanan publik, kayaknya layanan publik mungkin kita jarang pakai ya, karena biasanya ya kita pakai pas butuh gitu ya, misalkan ya aplikasi kayak misalkan BPJS ataupun yang lainnya ya. Kemudian, nah ini akses layanan pendidikan. Nah, yang teman-teman tahu layanan pendidikan tuh ada apa aja? Contohnya, layanan pendidikan ada yang tahu? Tuh, terus ada lagi? Ya, Google termasuk nggak? Nah, jadi kalau Google itu masuknya ke mesin pencari ya, jadi belum spesifik ya, itu layanan pendidikan apa enggak gitu. Jadi kalau teman-teman tuh bisa lewat Spada ya, linknya dari Kementerian Pendidikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke ruang cyber itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ruang cyber sebenarnya? Nah, ini ya. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan internet itu namanya kita di ruang bebas gitu ya. Di ruang yang bisa orang lain itu bisa akses data kita kalau kita nggak aware atau nggak pintar untuk menjaga data-data kita, baik yang kita sadar maupun nggak sadar. Nah, dampak positifnya ya sudah jelas yang tadi saya sebutkan ya, apa cepet jadinya nggak harus datang langsung dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa tahu kalau eh, dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya teman-teman kerasa nggak? Jadi anak ansos atau hanya di kamar deh, yang penting scroll-scroll gitu nggak? Kayak gitu nggak di rumah? Iya. Oh iya, berarti kita sama. Berarti kita sama gitu ya. Oke, jadi memang dampak negatifnya itu banyak ya. Maksudnya nggak cuma dari apa-apa dibobol, apa-apa datanya hilang, dicuri itu nggak cuma di situ sebenarnya. Cuma memang konteks materi siang hari ini ke situ ya. Jadi seperti antisosial itu lebih ke dampak-dampak psikologi ya. Jadi bagaimana eh, seseorang itu merespon apa yang terjadi di aktivitas kita. Oke. Nah, oh ya, sebelumnya gini teman-teman, nun sewu dari Pak Imam ya. Nanti mohon dari teman-teman nanti lewat handphonenya masing-masing ya. Itu yang ada di room chat itu adalah pretest ya. Jadi silahkan teman-teman bisa akses untuk diisi ya. Jadi itu semacam apa ya? Semacam pengetahuan dasar yang teman-teman bisa tahu sejauh mana sih teman-teman tahu tentang keamanan cyber atau cyber security gitu ya. Ada di room chat barangkali ini pakai laptop atau pakai PC atau gimana ini? Oh, pakai laptop. Oke, itu ya. Nanti kita tolong Pak Imam nanti untuk akses. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau dampak negatifnya tadi yang berhubungan dengan teknologi informasi, nah itu kita biasa sebut sebagai kejahatan cyber ya atau cybercrime. Sebenarnya cybercrime itu seperti apa sih? Nah, cybercrime itu ya kita tahu atau bahkan sebagai pelaku ya yang melakukan tindak kejahatan menggunakan
atau menggunakan media internet. Nah, di dalam teorinya gitu ya, di dalam teorinya kalau misalkan kita melakukan kejahatan disebut apa namanya? Kalau di istilah kejahatan internet namanya apa? Ada yang tahu? Hacker tahu? Nah, nah, kalau hacker itu salah satunya aja. Salah satunya. Kenapa? Karena nanti ada banyak jenisnya ya. Jadi kejahatan cyber itu nggak selalu tentang mencuri atau merusak data ya. Jadi secara umum itu bisa dikatakan perbuatan yang melanggar hukum ya, apapun itu, yang menggunakan media internet. Karena ya cyber itu intinya adalah kita menggunakan internet kan, ruang cyber itu tadi. Nah, objeknya bisa macam-macam teman-teman. Bisa diri kita sendiri, bisa handphone kita. Jadi handphone kita itu bisa jadi target dan juga bisa jadi medianya, media untuk melakukan kejahatan itu. Begitu ya. Kemudian di situ nanti prosesnya, nah prosesnya kan pakai internet ya. Nanti tinggal nih targetnya mau apa nih? Mau perseorangan, personal, atau misalkan instansi atau pemerintah, organisasi, atau kayak sekolah misalkan. Oke. Nah, ini cybercrime yang ada di Indonesia. Oke, dari sekian ini ada yang teman-teman pernah tahu atau mungkin saudaranya pernah kena nggak? Penipuan online, ada yang pernah kena saudaranya atau malah kena sendiri? Gimana itu ceritanya? Penipuan online-nya lewat apa? Sekarang lagi happening banget atau lagi kejadian banget tuh di mana penipuan online-nya? Gimana? Gimana? Ya, betul. Di Facebook. Biasanya yang kemarin itu ini Facebook itu seolah-olah menang hadiah dari salah satu artis kemudian di Facebook. Terus ini yang di WhatsApp yang paling baru tuh yang di WhatsApp kan biasanya suruh ngeklik link, iya bener pakai undangan ya kan. Jadi udah nggak pakai apa aplikasi ya, nggak drop aplikasi itu nggak, tapi disuruh buka undangan. Jadi seolah-olah mereka tuh ngundang kita untuk buka link. Sekarang kan modelnya adalah undangannya kan undangan digital misalkan ya saudara-saudara kita atau lingkungan sekitar kita pas ada acara pernikahan nah itu undangannya digital pakai link, nah kita tuh suruh ngeklik, jadi seolah-olah mereka tuh kenal kita. Sebenarnya dari mana sih mereka tuh tahu nama kita dan bahkan nomor HP kita, nah itu sampai dengan saat ini misteri yang belum terpecahkan ya antara provider ataukah counter yang kadang-kadang punya akses nomor kita, misalkan kita pas beli pulsa, nah itu ya salah satunya. Kemudian pencurian data dan identitas atau identitas, itu salah satunya. Pencuriannya tuh kayak kita tuh nggak kerasa gitu. Tapi kok kayak ada yang WhatsApp, halo, nyebutin nama kita. Kok tahu ada nama kita. Terus tiba-tiba kontak kita tuh di apa namanya dikirimin pesan-pesan untuk ngapain gitu banyak hal. Entah dari SMS atau dari WhatsApp. Nah sebenarnya itu kategorinya sudah mencuri, mencuri data cuma mungkin tidak atau belum ya, belum merasa kita dirugikan karena kita nggak ngapa-ngapain cuma dapat informasi-informasi masuk. Kalau kita nggak buka linknya kan berarti kita nggak termasuk yang kena target mereka gitu ya. Kemudian peretasan sistem elektronik. Nah ini ya, jadi buat teman-teman yang, nah ini salah satunya nih, suka eh, ada yang pakai WhatsApp GP nggak? Hmm. Nah
Saya nggak bilang kalau itu pasti ya, tapi berpotensi. Jadi kalau kita install yang bukan dari Play Store-nya, nah dimungkinkan itu berarti si aplikasinya itu sudah disusupi malware jahat, ya. Ya mungkin karena memang kita nggak kerasa kenapa-napa. Ini kan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Nggak yang kayak misalkan kita kena paku, skip, nah itu kan kerasa ya. Bentuknya kerasa, rasanya ada gitu. Tapi ketika data kita itu tercuri, meskipun mereka nggak minta sejumlah uang atau apa, tapi mereka bisa masuk akses data kita, tanggal lahir, kemudian alamat rumah, nama ibu. Nah, padahal kalau ada informasi atau data yang itu juga terkait dengan nama ibu, nah itu tuh teman-teman perlu waspadai karena itu berhubungan dengan akun perbankan. Nah, kalau teman-teman sudah punya, nah itu cukup berbahaya ya, karena itu sangat bisa digesek ya, gitu ya. Kemudian pengubahan tampilan situs. Nah, ini contohnya banyak banget ya. Salah satunya itu yang kemarin-kemarin kejadian ya, websitenya kementerian mana? Kemen mana? Kementerian mana? Yang websitenya di take over by hacker siapa, anonymous gitu ya. DPR, websitenya DPR itu ada ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari cybercrime. Jadi ada yang namanya phishing, ada yang namanya malware, ada yang namanya serangan DDoS, ada bahkan orang dalam, manusia ya, manusia gitu, manusia orang dalam. Nah, ada yang disebut sebagai hacking. Nah, kemarin dari berarti apa ya? Kakak tingkat ya. Kakak tingkat teman-teman kelas 12 ya berarti ya. Itu kan kemarin sudah ikut LKS Cyber Security tingkat provinsi ya. Nah, itu salah satunya juga belajar tentang hacking ya. Kayak gitu. Kemarin sempat belajar bareng sama saya sama Pak Imam dan teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita ke phishing. Nah, contoh phishing. Ini teman-teman kelas berapa sekarang? 10. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1. 10 sama 11. Oh, kelas 2 juga. Oke. Jadi phishing itu nanti saya contohkan. Tapi bentuknya biasanya penipuannya itu seolah-olah jadi situs lamaran kerja. Kemudian ada situs promo berhadiah. Tiba-tiba kita dapat hadiah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Terus situs beasiswa, BPJS. Kemudian ada situs-situs yang kayaknya suruh ikut seminar ini, ikut itu. Nah, padahal kita tidak mendaftar. Nah, kok bisa kejadian kayak gitu gimana? Kenapa bisa? Biasanya itu kayak gini. Biasanya kan kita scroll sesuatu tentang apa itu di Google ya, misalkan. Nah, itu kan ada beberapa iklannya tuh. Ini kan iklan gitu ya. Nah, kan kalau kita pas lagi fokus banget itu kan di close semuanya. Tapi akhirnya ada yang sengaja nggak kita close. Jadi kita klik gitu kan. Tapi kita close langsung. Nah, mau nggak mau tetap IP kita kan tetap kena ya. Jadi tetap masuk identifikasi, kok identifikasi. Identitas kita tuh tetap masuk ya, meskipun itu lewat IP. Nah, hal-hal tersebut itu memicu adanya serangan phishing. Nah, contohnya, nah ini, ya meskipun nggak sering ya, gitu. Ada dari Lazada, kemudian Tokopedia, ataupun Shopee, gitu ya. Tiba-tiba ada promo. Tiba-tiba kita disuruh eh, apa namanya mengisi data. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan tiba-tiba di internet, kita suruh mengisi data padahal kita tidak merasa, kita nggak ngelakuin gitu. Itu hati-hati ya teman-teman. Karena hal tersebut harus dikonfirmasi dulu. Beneran nggak ini? Situsnya beneran di situ nggak? Nah, jadi kita harus ke website officialnya dulu untuk memastikan beneran ada nggak. Contohnya gini,
kemarin, barusan banget itu kemarin ya, sepupu saya tanya, ini ada promo berhadiah tapi harus ngirimin bungkus kopi kapal api kayak gitu ke nomor ini, tapi habis itu aku harus ngisi data. Nah, berhubung saya harus konfirmasi, jadinya saya harus lihat dulu apa benar sih perusahaan ini sedang mengadakan hadiah atau promo seperti itu, sehingga harus kasih tahu nama, identitas lewat nomor WhatsApp tertentu. Nah, kita harus sampai situ, jangan apa-apa langsung ke Gojek ya, langsung tulis tulis kirim itu ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ciri-cirinya kalau kita, nah biasanya tuh mungkin buat teman-teman belum terlalu sering ngeh sama email ya, tapi kalau barangkali ada, nah ini ya, alamat email yang digunakan tuh bukan official, jadi kita tuh harus cross check dulu yang official tuh yang mana. Subjek emailnya tuh gak jelas gitu, tidak spesifik bahkan ya. Kemudian berisi informasi yang tidak logis, contohnya tiba-tiba ada yang ngasih duit, ada yang ngasih hadiah padahal kita kan ngelakuin sesuatu. Kemudian seolah-olah dari, nah ini lembaga terpercaya, berarti yang misalkan dari Kementerian Pendidikan, tiba-tiba dari akun Kesekretariatan Presiden misalkan seperti itu. Nah, kita harus cek dulu beneran nggak ada hal-hal seperti itu. Mereka mengadakan kegiatan yang disebutkan apa enggak. Nah, jangan-jangan enggak. Nah, kita harus betul-betul spesifik melihat alamat pengirim email sama apanya, sama informasinya dan ininya ya, informasinya juga harus kita cek. Nah, yang kedua itu malware ya. Nah, malware ini banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah virus, ya, ada virus, worm, Trojan juga iya. Nah, kalau yang kayak kasusnya Biorka itu maksudnya mana? Malware bukan? Iya bukan? Iya atau tidak? Ya, ya. Jadi eh, kalau kasusnya Biorka itu jatuhnya adalah dia nyuri data ya. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh punya data ini data apa, pengguna My Pertamina, data yang lain gitu ya, salah satunya My Pertamina. Tapi kalau malware yang jenis ini biasanya itu lebih ke ancaman ke person ataupun ke organisasi, kayak misalkan sudah mencuri, nah habis itu dimanfaatin, disebar-sebar dulu, nah habis itu nanti dia ngapain, nah memanfaatkan, nah ini ya. Jadi kalau aktivitasnya biarkan ya, ya tipis-tipis ya. Nah, malware ini akan berusaha mengeksploitasi kerentanan pada sistem utama. Ini sebenarnya kalau di biota itu juga masuk ya, karena kan kita, atau mungkin lebih tepatnya pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika itu kan belum ngasih tahu ya, sebenarnya untuk kasus biorka ini seperti apa gitu. Apakah dari sistemnya pemerintah yang memang rentan tuh apa? Rentan tuh gampang banget masukan. Nah, rentan gitu ya. Nah, apakah beneran sistemnya itu kayak nggak oke, atau memang dasarnya memang biorkanya ini memang punya teknik khusus supaya bisa masuk untuk ngambil data. Nah, di sini malware itu menyebarkan diri, jadi virusnya itu menyebar dulu melalui media-media. Kalau itu kan kalau nggak salah website sama aplikasi ya kalau nggak salah. Nah, macam-macam dari mana aja ya untuk malware. Nah, khususnya untuk virus, pernah dengar yang WannaCry? Kalau WannaCry ini yang mungkin di Indonesia itu juga cukup populer ya. Nah, kalau WannaCry ini mengunci file. Jadi ini virusnya itu lebih ke tema ini, fotografi
atau penguncian pesan. Jadi filenya tuh tidak bisa dibuka kalau kita tuh sandinya nggak ngerti. Gitu. Itu model malware yang seperti itu ya. Virusnya salah satunya adalah WannaCry. Dan ada yang lain lagi dari 2 sampai 5 yang itu terjadi di luar negeri. Ada yang nah ini kalau yang kemarin semua belajar bareng ya, saya sampai lupa namanya lagi. Yang sekarang naik kelas 12 dan yang satunya adalah baru lulus dari SMK 1 Wanayasa itu kemarin lomba LKS cyber security-nya itu situsnya memang ada yang sengaja memperlambat akses itu juga termasuk, tapi tidak dari serangan malware. Ada yang lain lagi nanti ya. Nah, kalau yang ini, nah Rumah Sakit Darmais itu rumah sakit ini ya, kanker ya, rumah sakit kanker. Nah, komputernya terinfeksi untuk bagian entry datanya. Nah, otomatis kan datanya bisa keambil dengan cepat. Apalagi data-data rekam medik itu kan kalau pasiennya tuh pasien-pasien yang betul-betul orang tinggi atau pejabat itu kan merupakan hal yang sensitif atau hal yang rahasia ya untuk tidak disebarluaskan. Nah, kalau bom itu aktivitas menginfeksi jutaan komputer melalui kode tertentu melalui internet. Menginfeksi jutaan komputer. Nah, jadi kalau menginfeksi itu belum tentu datanya apa dicuri, tapi masuk aja. Jadi kayak coba lihat apa sih yang terjadi sama PC ini, laptop ini, kayak gitu. Semacam itu, secara mudahnya ya, kayak gitu. Nah, misalkan kayak kursornya ngeklik sendiri untuk melakukan aktivitas tertentu. Habis itu ada yang programnya kebuka. Jadi bukan seperti mungkin teman-teman tahu yang namanya aplikasi, terus ini apa namanya time viewer. Bukan kayak time viewer ya. Kalau time viewer kan yang mengendalikan kita sendiri. Time viewer itu software yang kita bisa mengendalikan visi kita melalui handphone kita atau sebaliknya. Kayak gitu. Handphone kita ya, sorry, handphone kita ke PC kita. Jadi bukan yang seperti cara kerja time viewer ya. Nah, tiba-tiba jadi lambat, macam-macam ya. Ada peringatan. Peringatan apa? Peringatan bahwa data ini akan dihapus, akan apa. Padahal kita nggak klik. Nah, itu bisa menjadi salah satu identifikasinya dari situ atau ciri-cirinya di situ. DDoS ya. Melakukan aktivitas terus-menerus, terus diserang ya untuk traffic data yang sangat besar sehingga jadi kayak ada tempat diisi air terus ya, air terus kan bludak ya, penuh gitu. Itu lebih dari penuh terus terus. Makanya tempatnya kan nggak kuat. Nah, itu contohnya kayak gitu. Tempatnya itu adalah misalkan website ya, servernya nggak kuat. Nah, itu jadinya lambat karena semua orang itu mengakses hal yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada yang sengaja juga padahal itu bukan karena war tiket Coldplay misalkan itu yang lagi ramai kemarin ya. Itu bukan cuma yang benar-benar yang punya apa ya istilahnya yang ingin ya, yang ingin nonton konser tapi ternyata ada pihak-pihak yang sengaja melakukan serangan DDoS ini supaya orang-orang yang pada pengen beli tiket nggak bisa akses kayak gitu. Ini sama contohnya kayak yang di Depexer ya. Orang dalam ordal ya. Nah, kalau orang dalam ini biasanya pihak-pihak yang udah ngerti situasi yang ada di organisasi atau lingkungan itu sendiri. Contoh nih, situasi di kelas ya. Tahu nih kalau kelasnya itu misalkan CCTV-nya hadap kemana gitu. Misalkan cuma hadap ke papan tulis. Maka nanti yang di pojok-pojok itu misalkan nggak kelihatan ya, nggak terjangkau. Nah, nanti barang-barang yang ada di situ, entah barang-barang siswa atau barang-barang inventaris sekolah, itu nggak kedata kalau misalkan di kayak gitu. Jadi nggak harus apa ya berupa langsung data di flash disk atau apa. Jadi yang namanya
data dan informasi itu juga sebuah aset ya. Jadi aset itu nggak harus yang bentuknya soft file gitu. Lah kalau data dan informasinya seperangkat yang ada di PC-PC-nya yang dicolong atau yang dicuri, nah berarti seperangkat PC-nya itu juga aset informasi. Jadi orang dalam ini benar-benar orang yang ngerti situasi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan atau instansi atau bahkan sekolah ya. Ini tempatnya di mana, anak-anak istirahat jam berapa, gurunya pulang jam berapa, kayak gitu-gitu. Nah, oh nggih, nggih Pak, mboten napa-napa Pak Imam. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang seseorang itu bisa sengaja menghilangkan bukti. Nah, itu contoh ya, menghilangkan bukti jejak kalau misalkan saya mencuri, merusak, menghilangkan data yang seperti itu. Atau betul-betul mengetahui kepengen kepengen tahu isi informasinya otomatis kan tahu password dan usernya seperti itu. Nah, yang terakhir dari kejahatan cybercrime ini adalah hacking. Nah, ngehack gitu ya. Jadi kalau hacking, kalau yang hacking ini banyak jenisnya ya teman-teman. Termasuk hacking ini juga diperlombakan di lomba kompetensi siswa ya. Yang kemarin salah satunya di cyber security. Nah, di sini ada banyak hacking ya. Ada yang hackingnya itu hanya untuk melihat, ya, jadi jatuhnya kayak sabotase. Ada yang sampai bisa mengancam uh, materi dan jiwa gitu. Jadi nggak cuma mengancam untuk minta sejumlah uang, tapi nanti apa namanya diri kita juga terancam, takutnya kenapa-napa atau sengaja ada dapat ancaman banyak hal gitu. Nah, biasanya yang diserang tuh apanya dulu? Yang diserang udah pasti sistem informasinya atau aset informasinya, yaitu data dan informasi. Di mana banyak ya, bisa dari PC atau laptop kita karena kita nggak sengaja ngeklik sesuatu, atau dari sistem cloud ya, cloud computing ya, kalau kita memang benar-benar banyak melakukan aktivitas yang menggunakan sistem cloud. Sistem cloud contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, yang berhubungan dengan drive itu termasuk cloud ya. Kalau classroom itu kelas online ya, lebih ke kelas online ya, kayak gitu. Nah, dengan melakukan serangan SQL injection. Nah, jadi banyak nih contoh dari hacking ya. Jadi tidak serta-merta harus tentang apa ya namanya, jual beli atau kita tuh beli terus dihack dan segala macam. Nggak harus ya. Tapi ini kebetulan yang contohnya adalah pelaku yang membobol situs tiket.com ya, untuk mendapatkan dana sekian gitu ya, bermiliar-miliar. Jadi ada yang hacking itu bukan ke situs-situs jual beli gitu ya, termasuk yang tadi yang WannaCry untuk mengunci file itu juga termasuk ya. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan menggunakan laptop, menggunakan PC, atau menggunakan handphone kita sendiri, itu jadinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tuh, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada beberapa referensi ya. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri. Jadi di ini eh, nanti saya ini nih, mana ya? Nanti oh ya, kalau cek nggak kelihatan ya. Jadi nanti bisa di ini nih. Coba, bentar. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Ya Allah, ini bentar agak susah ya. Bentar ya.
Nah, bentar-bentar. Nah, di sini nanti teman-teman bisa akses itu namanya adalah literasi digital. Namanya literasi digital itu banyak info ya, nggak cuma tentang cyber security. Nah, biasanya nanti literasi digital ngambilnya yang ini, yang dari ICT Watch ya. Jadi ngambil yang dari ICT Watch. Nah, kalau mana-mana. Jadi mana? Nah, ngambilnya yang dari ICT Watch karena nanti di situ kan ada banyak literasi itu nggak harus tentang keamanan cyber ya, banyak hal. Nah, kalau enggak ini di sini teman-teman bisa simak. Nah, di sini ID SIRTI. Jadi ini adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk ngecek-ngecek sistem keamanan kita ya, ID SIRTI. Itu ada laporannya ya. Jadi situs mana aja yang bisa kena, kenapa dia bisa kena, terus apa yang perlu kita lakukan. Jadi laporan-laporan monitoring gitu. Nah, nanti untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pengguna data pribadi ya, nanti teman-teman bisa namanya nanti bisa dibantu oleh Pak Didit untuk materi selanjutnya ya tentang lebih tentang penggunaan data pribadi oleh pengguna ya internet. Jadi nggak cuma pengguna sosmed ya, tapi pengguna internet gitu. Oke. Jadi mungkin seperti itu dulu dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nisa yang sudah memberikan materinya mengenai cyber security di dunia pendidikan, gitu ya. Ya, tadi kita sudah mengenal berbagai macam virus-virus, gitu ya. Ternyata virus di komputer itu juga beragam, gitu ya, bentuknya, dan nama-namanya juga macam-macam, gitu ya, dan serangannya juga macam-macam. Oke, kepada teman-teman yang apa namanya hadir di ruangan, silakan kalian boleh menyiapkan pertanyaan gitu ya yang akan diajukan kepada Ibu Nisa. Sejumlah dua orang nanti akan dipilih dua orang untuk mendapatkan hadiah berupa apa namanya e-money atau pulsa senilai 20.000 rupiah untuk dua orang pemenang untuk nanya ke Bu Nisa gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk apa mengecek chat room atau ruang obrolan karena di situ sudah diberikan tautan mengenai survei atau kuesioner atau form untuk pretestnya. Jadi silakan nanti minta tolong untuk diisikan gitu ya. Jangan lupa untuk diisi nanti mungkin Bapak Guru boleh dibantu didistribusikan tautannya atau linknya kepada siswa-siswanya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menuju ke pembicara kedua, yaitu Bapak Didit Suhartono MKOM. Bapak Didit, apakah sudah siap untuk memberikan materinya? Ya, Ya, Pak siap Didit. nih. Terima kasih. Pak Didit Nika, ini ya. akan menyampaikan tentang perlindungan data pribadi bagi pengguna internet gitu ya katanya ya. Oke, ya. Baik, nah ini juga teman-teman untuk sesi Pak Didit ini juga akan ada hadiah atau reward untuk dua orang yang beruntung, masing-masing senilai 20.000 rupiah, bisa berupa pulsa atau bisa juga berupa e-wallet gitu ya. Jadi dipersilahkan untuk kalian menyiapkan pertanyaannya gitu ya. Dua orang untuk Indonesia. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama